Oke, kita masuki ujian selanjutnya yaitu dari marhalah maddah pelajaran sorof, yaitu kitab Nazom Maksud, yang kali ini akan diuji oleh Ustadz Nur Faizin. Assalamualaikum Ustadz Nur Faizin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halukum Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Langsung saja kita ke peserta yang pertama atas nama Muhammad Zidan Nabil bin Baidawi asal Rawisan yang sekarang duduk di kelas 3 Ibtidaiyah Alif. Kepadanya dipersilahkan untuk masuki ruangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampaikan soal-soal yang akan saya sampaikan ini, tolong dikenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidan Nabil, asal desa Narawisan Kajen. Kelas Kemudian sebelum saya tanya, ini tolong nanti ketika menjawab dengan jawaban yang jelas. Jangan terlalu cepat karena nanti bisa mempengaruhi nilai. Ya, langsung saja. Pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan saya acak dari kitab Maksud. Yang pertama adalah sebutkan bait nadhom yang menjelaskan tentang pengertian hamzah wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Subutuha fil ibtida qadil tuzim ka hadfiha fi darjiha ma'al kalim. Hasan. Pertanyaan selanjutnya, hamzah wasol itu ada yang dibaca fathah, ada yang dibaca kasroh, ada yang dibaca dhammah. Sebutkan hamzah wasol yang dibaca fathah. Lafad al dan aimun. Ulangi. Lafad al dan aimun. Lafad al Dan dan aimun. aimun. Ya. Kemudian pertanyaan nomor 3. Fi'il sulasi mujarrad itu ada 6 bab. Ya. Fi'lun sulasiyun idza yujarradu abwabuhu situn kama satus radu. Pertanyaannya, bab ketiga fi'il sulasi mujarrad fathatani itu punya syarat atau ketentuan. Coba sebutkan syarat atau ketentuannya. Ain atau lam fiilnya berupa salah satu huruf halki, huruf idhar. Huruf Halki. Sebutkan. Hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Walamun aw ainun bima qad Futiha. Halki siwa dhabi syuduri tadaha. Ya, jadi kalau bukan berupa huruf halki, ain atau lam fiilnya, maka hukumnya halki siwa dha bish, Syudud, syad. hukumnya Menyimpang. syad atau jarang atau menyimpang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, fi'il sulasi mazid rubai. Coba sebutkan nadhom tentang fi'il sulasi mazid rubai. Awaluhar rubai mislu akrama wa fa'ala ka khosoma. Ya, awwaluhar rubai mithlu akrama wa fa'ala ka khosoma. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada berapa wazan isim maf'ul dari fi'il sulasi mujarrad? Ada 2, Sebutkan. maf'ulun dan fa'ilun. Maf'ulun dan Fa'ilun.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada berapa sighat mubalaghah? Ada 5. Sebutkan. Fa'alun, fa'ulun, fa'ilun, mif'alun, fa'ilun. Ulangi lagi. Fa'alun, fa'ulun, fa'ilun, mif'alun, fa'ilun. Fa'ilun ada 2. Fa'alun, fa'ulun, fa'ilun, Terus? mif'alun, fa'ilun. Ya, Hasan. Coba sebutkan bait nadhamnya. Likasratin fa'alu au fa'ulu, fa'ilun au mif'alu au fa'ilu. Likathratin fa'alun au fa'ulu, fa'ilun au mif'alun au fa'ilu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, fi'il yang ikut wazan tafa'ala itu disebutkan dalam kitab maksud mempunyai 2 faedah arti. Sebutkan. Ya, idharu ma laisa bihil waqi. Coba disederhanakan bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Menunjukkan arti pura-pura. Ya. Pertanyaan selanjutnya, isim maf'ul ketika ditasrif dengan tasrif lughawi itu bisa ditasrif menjadi 7. Coba sebutkan. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun, wa mafa'ilu. Pertanyaan selanjutnya, ada berapa bab fi'il rubai mulhaq yang disebutkan dalam kitab maksud? Tenam. Ada 6. Sebutkan. Fa'ala, fa'wala, fa'yala, fa'yala, fa'la, fa'lala. Walhik bihi sitan bi ghairi zaidi fa'ala fa'wala kadzaka fa'ala. Lanjutkan. Fa'yala, fa'la, wa kadzaka fa'lala. Kemudian coba sekarang jelaskan maksud bait nadham yang saya akan bacakan. Fa in bi ma'lumin fa fathuha wajab illa rubai ghairu dhammin mujtanab. Fi'il rubai mabni maklum, huruf awalannya dibaca fathah kecuali dari fi'il rubai, kecuali dari fi'il mudhari yang rubai, maka hurufnya dibaca dhammah. Huruf apanya? Huruf awalannya Huruf awalnya dibaca dhammah. Bisa mencontohkan? Bisa. Ya, contohkan. Fa'ala yaf'ulu, kalau af'ala yuf'ilu. Ya, af'ala yuf'ilu. Jadi huruf awal fi'il mudhari' yang mabni maklum itu semuanya dibaca fathah kecuali ketika berada pada fi'il mudhari' yang rubai, baik fi'il sulasi masyid rubai atau fi'il rubai mujarrad atau fi'il rubai dari fi'il rubai mulhaq. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menjadikan fi'il amr hadir dari fi'il mudhari'? Dengan cara membuang huruf mudhara'ah. Jika setelah huruf mudhara'ah berupa harokat alif, maka harus menandakan hamzah wasol.
Diulangi lagi. Dengan cara membuang huruf mudhari'ah jika setelah huruf mudhari'ah berupa sukun maka harus menatakan hamzah wasol. Sahih. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ada berapa huruf ziyadah? Ada 10. Sebutkan. Hamzah, waw, ya, sin, alif, ha, lam, ta, nun, mim. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang terakhir. Bagaimana cara menjadikan fi'il thulathi mujarrad lazim menjadi mutaaddi? Dengan menambahkan hamzah, tasdid dan huruf jar. Coba sebutkan atomnya. Bil hamzi wa tad'ifi anti malazim wa harfi jarrin in sulasiyan usim. Nah, Hasan. Barakallahu fiik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya yaitu atas nama Muhammad Rifki Haifa bin Khairuddiyar asal Kademangan 3 Ibtida Alif. Sekarang duduk di kelas 3 Ibtida Alif. Waktu dan tempat untuk dipersilahkan masuk ke ruang. Sallu ala Nabi Muhammad. Cik, cik, cik. Sebelum dimulai coba diperkenalkan terlebih dahulu. Askun salah sanawat. Langsung lanjut ke pertanyaan pertama. Dijawab dengan jelas, nggak usah terburu-buru. Yang pertama, jelaskan maksud bait nadham yang akan saya bacakan, yaitu fa in bi ma'lumin fa fathuha wajab ila rubai ghairu dhammin mujtanab. Coba dijelaskan maksud dari bait tersebut. Awalnya dibaca tumah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebutkan faedah arti dari wazan tafa'ala yang disebutkan dalam kitab maksud. Lil musyarakati bainal isnain fa aksara wa idharu ma laisa bihil waqi'. Lil musyarakah Bainal isnain fa aksara baina tsnain fa aktsara dan idharu ma laisa bihil waqi'. ya, terus pertanyaan selanjutnya, ada berapa sighat mubalaghah? Sebutkan. Ada 5. Ada? 5. Sebutkan. Likasratin fa'alu au fa'ulu fa'ilun au mif'alun. Sebutkan dulu. Sebutkan satu-satu. Fa'alu. Ulangi. Fa'alu. Di tanwin itu bukan huruf munsharif. Fa'alun. Fa'alun. Lun, terus Fa'ulun. fa'u, Fa'ilun. Mif'alun au fa'ilu. fa'ilun, fa'alun, fa'ulun, mif'alun, fa'ilun dan fa'ilun. Ya. Jadi ada yang hampir sama tapi dalam bacaannya berbeda, itu berpengaruh. Fa'ilun dan fa'ilun. Kemudian sebutkan nadhamnya.
likasratin fa'alu au fa'ulu fa'ilun au mif'alun au fa'ilu. Kathratin fa'alun au fa'ulu fa'ilun au mif'alun au. Terus nomor selanjutnya, isim maf'ul dapat ditasrif menjadi menjadi 7. Coba sebutkan. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun, maf'ulatun wa mafa'ilu. Panjang pendeknya diperhatikan ya. Maf'ulatun wa mafa'ilu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tambahan huruf hamzah yang berada pada wazan af'ala itu mengandung 7 fungsi arti. Di dalam kitab maksud sebutkan apa saja? Ta'diyah, sayrurah, kasrah, hainunah, isalah, wijdan, ta'rid. Ta'rid itu maknanya apa? Ta'rid menawarkan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada berapa wazan isim maf'ul dari fi'il tsulats mujarrad? 2. Sebutkan. Maf'ulun, fa'ilun. Maf'ulun dan fa'ilun. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada berapa bab fi'il rubai mulhaq? Sebutkan. Ada 6. Ada 6. Sebutkan. Fa'ala, fa'wala, fa'ala, fa'yala, fa'la, fa'lala. Dan fa'lala ya. Pertanyaan selanjutnya, ada berapa bab fi'il rubai bab fi'il tsulats mazid rubai? Sebutkan. Babnya ada berapa? Sebutkan. Fa'ala, af'ala, fa'ala. Fa'ala, af'ala Fa'ala. dan fa'ala. Coba sebutkan atomnya. Awal ba'i mislu akroma wa fa'ala wa fa'ala kahosoma. Ya. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, sebutkan bait nadhum yang menjelaskan tentang pengertian hamzah wasol. Subutuha fil ibtida qatil tusim kahat fiha fidar jiha ma'al kalim. Selanjutnya masih berkaitan dengan hamzah wasol. Hamzah wasol kita tahu ada yang dibaca nasab, dibaca fathah ya, dibaca dhammah dan dibaca kasroh. Sebutkan yang dibaca fathah, tempatnya di mana saja? Pada wazan al dan aimun. Pada wazan, pada lafadz al dan aimun, bukan wazan ya. Kemudian selanjutnya, coba jelaskan maksud bait nadhum yang akan saya bacakan. Min dzi salati falzamil ladzi sumi' wa ma adahu fal qiyasa tattabi'. Coba sebutkan maksudnya. Tarhairumim dari sulasi mujarad itu hukumnya sama'i. Sedangkan dari selain fi'il sulasi mujarad hukumnya sama'i. Hukumnya sama'i. Kemudian apa ketentuan atau syarat yang ada pada bab ketiga dari fi'il sulasi mujarrad? Ain atau lam fi'ilnya berupa huruf halki atau idhar. Bisa menyebutkan nadhamnya? Bisa. Ya, sebutkan. Walamu au ainun au ainun bima qad futiha halki siwa dabi sududit tadoha. Ya. Walamun au ainun bima qad futiha halki siwa dabi sududit tadoha. Kemudian yang terakhir, pertanyaan selanjutnya, ada berapa huruf ziyadah? Sebutkan. 10. Sebutkan. Hamzah, wawu, ya, sin, alif, he, lam, ta, nun, mim. Ya, ada 10. Kalau di kitab maksud
terkumpul dalam lafaz Uwaisan hal tanam. Uwaisan hal tanam. Nah, syukron. Barakallahu fiik. Untuk peserta terakhir dari kitab Nazam Maqsud atas nama Muhammad Azril Siddiq bin Al-Subhi asal Karanganyar yang sekarang duduk di kelas 3 Ibtidak Ba, dipersilahkan untuk masuki ruang munaqasyah. Shallu ala Nabi Muhammad. Silahkan diperkenalkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Asirul Asitik bin Al-Subhi dari Karanganyar, menduduki kelas 3 Ibtidak IPE. Ketika menjawab nanti dengan cara yang tenang, jangan terburu-buru, biar jelas. Langsung kita masuk ke pertanyaan pertama. Ada berapa wazan isim maf'ul dari fi'il thulathi mujarrad? Ada 2 wazan, Sebutkan. maf'ulun dan fa'ilun. Maf'ulun dan fa'ilun. Kemudian coba sebutkan bab fi'il rubai mulhaq. Ada berapa dan sebutkan. Ada 6. Sebutkan. Pertama fa'ala, kedua Ulangi. Pertama, fa'ala, terus kedua fa'wala, ketiga fa'ala, keempat fa'yala, kelima fa'la, keenam fa'lala. ya ada 6 fa'ala fa'wala kadzaka fa'ala fa'yala fa'la wa kadzaka Fa'lala. lala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menjadikan fi'il thulathi mujarrad yang lazim kemudian dirubah menjadi muta'addi? Dengan menambahkan hamzah, tasdid atau huruf jar. Contohkan masing-masing. Ketika menambahkan hamzah contohnya apa? Huruf jar itu apa? Kemudian tasdid itu contohnya apa? Yang hamzah Akrama Zaidun, akroma, ya cukup akroma saja. Terus kemudian ketika menambahkan tasdid allama, allama. Kemudian ketika menambahkan huruf jar contohnya, contoh penuh, contoh full. dhahaba Zaidun ila Makkah. Terus hidupnya lama. Yes. Terus kemudian jelaskan maksud bait nadom yang akan saya bacakan ini. Fa'in bima'lumin fafathuha wajab ilar ruba'i gharadam min mujtanab. Jelaskan. Fi'il mudhari' yang mabni maklum, itu huruf awalannya dibaca fathah, kecuali dari fi'il mudhari' yang rubai, huruf awalnya harus dibaca dhammah. Ya. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan bait nadom yang menjelaskan tentang bab dari fi'il thulathi mazid rubai. Bait nadomnya sebutkan. Ya. Kemudian bab ketiga dari fi'il thulathi mujarrad itu kan fathatani. Itu mempunyai syarat atau ketentuan. Sebutkan syarat atau ketentuan tersebut. Sebutkan apa saja 6 itu. Contohnya
fathah atau salah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebutkan faedah arti dari wazan tafa'ala. Wa idharu ma laysa bihil waqi. Artinya apa? Idharu ma laysa bil waqi. Bahasa sederhananya apa? Ya, contohnya tamarodo. Artinya apa tamarodo? Pura-pura sakit. Kemudian isim maf'ul, ya, isim maf'ul dari fi'il sulasi mujarrad itu ketika ditasrif lughawi bisa menjadi berapa tasrifan? 7. Coba sebutkan. Mafa, ulangi, mafa'ilu huwa domun sharif, ya, bukan mafa'ilu, jangan ditanwin. Kemudian sebutkan bait nadom tentang sighat mubalaghah. Likasratin fa'alu au fa'ulu fa'ilun au mif'alun au fa'ilu. Ya, likathratin fa'alun au fa'ulu fa'ilun au mif'alun au fa'ilu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada berapa huruf ziyadah? Sebutkan. Hamzah, waw, ya, sin, alif, he, lam, ta, nun, mim. Kalau dalam kitab disebutkan dengan istilah Waisan hatta. waisan tanam. Kemudian sebut yang menjelaskan tentang huruf ilat, huruf hamzah, huruf lain, dan huruf. Hurufu wa hiya huruful illah wal mati sumalini wasiyadah. Dengan cara membuang huruf mudharaahnya. Jika setelah huruf mudharaah yang dibuang huruf mati atau sukun, maka harus mendatangkan hamzah wasol. Ulangi lagi. Dengan cara membuang huruf mudharaahnya. Jika setelah huruf mudharaahnya berupa huruf mati atau sukun, maka harus mendatangkan hamzah wasol. Ya. Kemudian selanjutnya, tambahan huruf hamzah yang ada pada wazan af'ala itu kalau di dalam kitab maksud disebutkan menunjukkan 7 fungsi arti. Coba sebutkan ketujuh itu. Ta'diyah, sayrurah, wa kasrah, hainunah, izalatun, wijdanu, lahir, ta'rid. Ta'rid. Sayrurah. Artinya apa sayrurah? Menggambar. Menggambarkan. Ya. Terus satu lagi. Jelaskan maksud bait nadom ini. Min dhisala sifal zamil ladzi sumi' wa ma'adahu fal qiyasa tattabi'. Masdar khairu mim dari fi'il sulasi mujarrad itu hukumnya sama'i. Sedangkan dari selain fi'il mujarrad itu hukumnya kiasi. Sedangkan yang dari Selain fi'il sulasi mujarrad hukumnya kiasi. qiyasi. Min dhisala sifal zamil ladzi sumi' wa ma'adahu fal qiyasa tattabi'. Nah. Ahsanta. Syukran. Alhamdulillah telah kita saksikan
dari marhala kitab Nazam Maksud.